Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Alex Marquez catat rekor kecepatan di sesi latihan, Marc Marquez terjatuh, Pecco masih kesulitan tembus tiga besar. Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, mencetak rekor putaran baru di posisi teratas latihan bebas di Grand Prix Inggris, saat pemuncak klasemen Marc Marquez berada di posisi keempat setelah kecelakaan awal. Alex Marquez mengangkat dirinya ke posisi teratas pada tahap penutupan latihan sebelum mengalahkan rekor putaran dengan catatan waktu 1 menit 57.295 detik pada putaran terakhirnya untuk memimpin latihan dengan selisih 0,047 detik. Fabio Quartararo berada di posisi kedua dengan motor terdepan Yamaha, sementara rekan satu timnya Jack Miller berada di posisi ketiga dengan Mowan yang dikendarai Pramac. Marc Marquez berada di posisi keempat setelah mengalami kecelakaan di awal latihan, dengan pembalap pabrikan Ducati itu tertinggal 0,360 detik dari adiknya, Alex Marquez. Sesi yang sulit bagi Pecco Bagnaia membuatnya menyelamatkan posisi Q2 langsung di tahap penutupan di posisi ketujuh, sementara Fermin Aldeguer merebut posisi 10 besar terakhir di akhir untuk memaksa Pedro Acosta ke Q1. Tahap awal sesi yang berlangsung selama 1 jam ini memperlihatkan Marco Bezzecchi dari Aprilia mengatur kecepatan dengan catatan waktu 1,58.349 saat sebagian besar peserta mulai memasuki sesi balapan. Waktu tersebut tidak dapat dikalahkan hingga kurang dari setengah jam tersisa, ketika Maverick Vinales memasang ban belakang lunak baru pada motornya dan mencatatkan 1,58.347. Maka dimulailah serangkaian waktu puncak sesi dari sejumlah pembalap, yang berpuncak pada catatan waktu 1 menit 57.295 detik milik Alex Marquez. Quartararo sempat menjadi yang tercepat di tahap penutupan, tetapi terpaksa puas di posisi kedua dengan selisih 0,047 detik di belakang sang penentu kecepatan. Jack Miller menepis kecelakaan di awal sesi untuk melengkapi tiga teratas di Pramac Yamaha di depan Marc Marquez. Pembalap pabrikan Ducati itu terjatuh saat memasuki tikungan village pada tahap pembukaan tetapi berada di posisi keempat saat bendera kotak-kotak di depan Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio menempatkan Ducati VR46 miliknya di posisi ke-6 di depan Pecco Bagnaia, yang berjuang untuk menjaga kecepatan di sebagian besar sesi sebelum lonjakan di akhir menempatkannya di posisi 10 besar. Johann Zarco menjadi pembalap Honda terdepan di posisi ke-8 sementara Alex Rins memastikan tiga pembalap Yamaha mengamankan posisi langsung di Q2 untuk pertama kalinya sejak Valencia 2021. Fermin Aldeguer membuat peningkatan di akhir balapan ke posisi ke-10 untuk mengamankan posisi Q2 terakhir dengan motor Ducati saudaranya, Gresini. Hal ini terjadi dengan mengorbankan Pedro Acosta, yang kalah 0,044 detik dari pembalap pabrikan KTM-nya. Joan Mir terlempar dari 10 besar pada akhir balapan ke posisi ke-12 dengan Hondanya. Kecelakaan yang dialami Franco Morbidelli dari VR46 menyebabkan ia finish di posisi ke-16 dalam sesi tersebut, sementara pembalap Italia itu dapat menghadapi penalti karena ia sedang diselidiki oleh pengawas balapan karena menghalangi jalan Bezzecchi di bagian lintasan Maggots. Ai Ogura dari Trackhouse Racing masuk ke pit lane setelah satu putaran karena nyeri di lututnya akibat kecelakaan FP1. Marc Marquez tegaskan kepergiannya dari Honda, sangat berbeda, dengan kondisi Martin. Marc Marquez hindari kontroversi kontrak Jorge Martin, katakan perpisahannya dengan Honda adalah situasi yang benar-benar berbeda. Marc Marquez menolak mengomentari ketidakpastian seputar masa depan juara bertahan MotoGP Jorge Martin yang cedera di Aprilia. Namun bintang pabrikan Ducati itu menegaskan bahwa perpisahannya dengan Honda pada akhir tahun 2023, dengan kontraknya yang masih tersisa 1 tahun, adalah sesuatu yang sangat berbeda. Dampak dari klausul performa dalam kontrak Martin tampaknya telah memicu keretakan dengan Aprilia, yang memicu rumor bahwa pembalap Spanyol itu akan hengkang di pertengahan kontrak barunya yang berdurasi 2 tahun. Aprilia memecah kebisuannya mengenai masalah ini dengan pernyataan resmi pada malam MotoGP Inggris akhir pekan ini. Kontrak antara Aprilia Racing dan Jorge Martin sah dan berlaku, dan karenanya harus dihormati oleh kedua belah pihak hingga berakhirnya akhir 2026. Aprilia Racing membantah adanya negosiasi antara kedua belah pihak untuk mengubah durasi kontrak, yang tetap sesuai dengan kesepakatan awal.
Tim tidak berkomentar mengenai hal-hal yang tidak secara langsung menjadi perhatiannya, tetapi mengharapkan tim lain untuk tidak memberikan tawaran apapun kepada pebalap yang terikat kontrak. Bagaimanapun, perilaku seperti itu tidak sah. Namun apa pendapat Marquez tentang semua ini? Saya ingin menunggu sampai Martin atau timnya berbicara tentang hal itu, karena kita tidak tahu apa yang nyata atau tidak, jawab Marquez. Saya melihat pernyataan Aprilia, tetapi itu normal karena mereka ada di sini dan media akan menanyakan banyak hal kepada mereka. Saya tidak tahu apakah itu nyata atau tidak, jadi mari kita lihat saja, ulangnya. Saya menghormati mereka, jadi kita akan menunggu Martin dan timnya. Ketika ditanya tentang keluarnya dia lebih awal dari kontrak dengan Honda MotoGP, juara dunia 8 kali itu menjawab. Saya pikir situasi saya benar-benar berbeda. Pertama-tama, karena saya baru saja mengalami banyak cedera selama 4 tahun. Kedua, saya memberi, atau kami berhasil. Karena pada akhirnya kami adalah sebuah tim, kami berhasil meraih 6 kejuaraan dunia bersama Honda. Kami memiliki hubungan yang luar biasa. Bahkan sekarang kami memiliki hubungan yang sangat baik. Dan pada akhirnya, karena jujur saja, jumlah anggaran yang mereka keluarkan untuk gaji saya itu tidak seberapa. Karena mereka perlu berinvestasi dalam proyek mereka. Bukan untuk seorang pebalap yang finish di posisi 10, 11, 13, di mana saya finish saat itu. Jadi hubungan saya dengan mereka sangat istimewa dan merupakan kesepakatan bersama. Sementara masa depan Martin masih belum jelas, Marquez unggul 22 poin atas adiknya Alex Marquez menjelang MotoGP Inggris akhir pekan ini. Sebagai pembalap pabrikan Ducati, Marquez masih belum terkalahkan di sprint race, menang 6 dari 6 ditambah 3 kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol itu mengalami kecelakaan pada 2 balapan lainnya, sehingga finish kedua di lintasan kering basah di Le Mans menjadi satu-satunya kekalahannya di trek tanpa terjatuh. Miller menerima tawaran untuk pergi dari Pramac Yamaha di 2026. Pramac tetap percaya pada Jack Miller, tetapi dia konon punya pilihan lain untuk tahun depan. Jack Miller dikabarkan telah menerima tawaran untuk meninggalkan Pramac Yamaha tahun depan. Pembalap veteran Australia ini tampil mengesankan di putaran MotoGP awal 2025 dengan pabrikan barunya. Namun, Miller hanya memiliki kontrak 1 tahun yang berakhir pada akhir tahun ini, jadi sekali lagi, langkah selanjutnya masih menjadi perdebatan. Dia dikabarkan telah menerima tawaran dari luar MotoGP. Miller telah menerima tawaran untuk bergabung dengan Honda dalam proyek World Superbike mereka, demikian dilaporkan oleh Speedweek. Honda saat ini memiliki Iker Lecuona dan Xavier Vierge di tim World Superbike mereka. Mereka telah membuat langkah yang menggiurkan untuk mendatangkan Miller pada tahun 2026. Namun, prioritas sang pembalap saat ini adalah tetap di MotoGP. Pramac Yamaha terkesan dengan awal kehidupan Miller di garasi mereka sejak ia bergabung dari KTM. Ketika Miller kehilangan kursi pabrik KTM-nya kepada Pedro Acosta, tampaknya karirnya di MotoGP telah berakhir hingga Pramac, yang menukar Ducati dengan Yamaha, datang untuk menyelamatkannya. Miller telah membalas kepercayaan mereka dengan finish P5 di Circuit of the Americas yang menjadi pengingat bakatnya. Namun Miller telah mencetak 0 poin dalam 6 balapan terakhirnya, dan memiliki perolehan poin terendah sejak 2016. Namun statistik tersebut tidak menceritakan keseluruhan cerita karena pengalaman Miller dan bantuannya dalam mengembangkan proyek telah menguntungkan Yamaha secara keseluruhan. Pembalap pabrikan Fabio Quartararo bersinar terakhir kali di Le Mans yang menjadi dorongan semangat bagi Yamaha. Pramac telah menjelaskan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk mengganti Miller atau rekan setimnya Miguel Oliveira untuk tahun 2026. Miller masih belum menandatangani kontrak untuk tahun depan, tetapi, konon, ia kini punya rencana B yang menantinya di paddock World Superbike. Keunggulan poin yang dipegang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia masih belum cukup. Perebutan puncak klasemen pada MotoGP 2025 dianggap tidak menarik karena pembalap di deretan teratas masih bisa saling menyingkirkan. Keunggulan 22 poin yang dipegang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP menjelang MotoGP Inggris 2025 akhir pekan ini di Silverstone masih belum cukup menggambarkan tingkat dominasinya dalam perebutan gelar tahun ini. Dari 12 sprint race dan Grand Prix sejauh ini, GP Prancis akhir pekan lalu adalah balapan pertama musim ini di mana Marquez benar-benar kalah. Namun, kekalahan pertamanya yang nyata berdasarkan prestasi tahun ini dari pemenang mengejutkan Johan Zarco, LCR Honda, juga membawa perubahan 20 poin dalam kejuaraan melawan kedua pesaing utamanya dalam perebutan gelar. The Race menulis, satu perubahan yang menguntungkannya terlalu banyak karena ini terasa seperti perebutan gelar di mana setiap balapan yang kacau harus melawan Marquez agar para pesaingnya memiliki peluang. Marquez membalap di Prancis dengan kesadaran yang tajam akan gambaran kejuaraan dan kecelakaan khususnya dari MotoGP Spanyol, 2 minggu sebelumnya.
Saya perlu lebih berhati-hati dengan ban baru, akunya di awal akhir pekan Le Mans. Saya merasa sangat percaya diri, saya merasa halus, saya merasa tidak akan jatuh. Komentarnya mengingatkan pada pernyataan Francisco Bagnaia bahwa Ducati sangat bagus sehingga lebih mudah untuk jatuh tanpa peringatan. Namun, Marquez jelas tahu di Le Mans bahwa ia memiliki cukup ruang untuk bermain aman. Ia membiarkan pembalap terdepan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, untuk memimpin sprint, tampaknya sangat menyadari bahwa ia hanya perlu bertahan di beberapa lap pertama sebelum balapan kembali kepadanya. Ketika saya memacu dengan kecepatan penuh pada latihan, saya mencatat waktu 1 menit 30,7 minus 30,8 detik. Hari ini saya mencatat waktu 31,0 minus 31,1, katanya dengan nada mengancam setelah sprint. Sejujurnya, akhir pekan Le Mans tampaknya akan menjadi ajang Marquez untuk meraih 37 poin sejak sesi pertama, jika cuaca memungkinkan. Namun, ketika cuaca tidak memungkinkan pada hari Minggu, Marquez memprioritaskan untuk mengalahkan saudaranya Alex. Itu adalah hari di mana Anda perlu meminimalkan kerusakan. Dalam kondisi seperti itu, sangat mudah untuk melakukan kesalahan kecil, ujar Marquez. Saya hanya mencoba mengendalikan Alex. Dia saudara saya, tetapi dia adalah lawan utama untuk kejuaraan saat ini. Pada satu titik ketika saya keluar di lintasan basah, saya memacu, saya melihat bahwa saya mendekati Johan, tetapi 8 detik terlalu lama. Berkendara dalam waktu 1 menit 45 detik itu terlalu berisiko. Marquez telah menjadi pembalap Ducati teratas dalam setiap sesi kualifikasi dan pembalap Ducati teratas dalam setiap balapan yang ia selesaikan. Kecelakaannya di kota dan Jerez telah membuka pintu bagi para penantang, tetapi Alex Marquez dan Bagnaia telah kalah dari Marc dalam setiap pertarungan langsung sejauh ini. Dan di Le Mans keduanya mengalami penurunan poin yang besar. Bagnaia bisa saja memenangkan GP Prancis, setelah mengambil keputusan untuk memulai dengan ban basah. Tetapi, dia disingkirkan dari balapan oleh mantan rekan setimnya, Enea Bastianini di tikungan Dunlop, sementara Alex jatuh sekali dari podium, kemudian yang kedua kalinya dari finish 6 besar.